Sayyidina Umar bin Khattab itu nama beliau Umar bin Khattab bin Naufal bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Nah, ini makanya dari Bani Adi. Ka'ab bin Lu'ay itu juga adalah mbah-mbahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Ka'ab bin Lu'ay. Kalau Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Nah, Ka'ab bin Lu'ay, ibunya Sayyidina Umar bin Khattab itu namanya Hantamah binti Hisham atau Hantamah binti Hisham. Ini kakaknya Abu Jahal. Jadi Sayyidina Umar ku ponakane Abu Jahal. Para bapak dan ibu yang saya hormati, Sayyidina Umar itu perawakannya tinggi besar. Dulu di zaman itu tiap tahun ada kejuaraan gulat. Jadi ada perlombaan pertandingan gulat di pasar Ukaz, dan Sayyidina Umar bin Khattab itu adalah juara bertahannya. Beliau ini luar biasa. Masuk Islamnya beliau tahun ke-6 setelah kenabian. Jadi beliau ini masuk setelah lebih dari 40 orang masuk Islam. Ada riwayat yang ke-40 masuk Islam. Jadi ceritanya Sayyidina Umar bin Khattab itu bawa pedangnya di tank begitu, lalu kemudian mencari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu mana? Muhammad pemecah belah, Muhammad itu merusak akidah keyakinan nenek moyang kita. Ketemu dengan seorang sahabat, mau kemana Umar? Saya mau bunuh Muhammad. Muhammad itu pengacau, Muhammad itu perusak akidah kita, merusak keyakinan yang ditanamkan oleh nenek moyang kita. Kata sahabat, daripada kamu ngurusi Muhammad, urusi saja adikmu Fatimah. Fatimah dan suaminya itu sudah jadi pengikut Muhammad. Orang lagi emosi, dengar adiknya sudah masuk Islam, balik lagi. Balik, enggak jadi mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balik ke rumahnya Fatimah. Fatimah saat itu adiknya Sayyidina Umar itu lagi baca Quran, lagi baca mushaf. Ketika Sayyidina Umar datang, didobrak pintu, disembunyiin. Lalu Sayyidina Umar tanya, apa yang tadi kalian baca? Enggak kok, kita enggak baca apa-apa. Oh, jangan bohong, aku tadi dengar. Apa yang kalian baca? Maka adiknya Fatimah itu dipukul hingga bibirnya berdarah, dipukul. Adik iparnya namanya Sa'id. Sa'id ini Sa'id bin Zaid itu pengen melerai, malah Sa'id ini adik iparnya dibanting oleh Sayyidina Umar dan diduduki. Sayyidat Siti Fatimah, bukan Siti Fatimah bin Muhammad, Fatimah adiknya Sayyidina Umar itu lalu kemudian berusaha untuk melerai karena suaminya dibanting, diduduki, jago gulat kan.
dijambak Sayyidina Umar, dan ketika Sayyidina Umar pengen mengambil mushaf, Fatimah mengatakan, wa ya Umar innaka najasun bisyirkika. Umar, kamu najis dengan kesyirikanmu itu, kamu itu syirik, najis, gak boleh menyentuh mushaf. La yamassuhu illa tahir, la yamassuhu illa tahir, tidak boleh menyentuh mushaf itu kecuali orang yang suci. Adiknya yang berdarah ditempelin ngomong, ya Umar innaka najasun bisyirkika la yamassuhu illa tahir. Maka Sayyidina Umar bergetar, gemeter Sayyidina Umar, entah ada getaran apa. Sayyidina Umar lalu kemudian langsung mandi. Setelah mandi, kata Sayyidina Umar, Fatimah, yang tadi kamu baca, coba tunjukkan. Apa tadi yang kamu baca? Kata Fatimah, jangan. Kata Sayyidina Umar, aku tidak akan merusaknya. Aku pengen tahu apa. Maka dilihat oleh Sayyidina Umar, isinya adalah Quran surat Toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, sampai ayat ke-14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Ya, Toha, Nabi kita Muhammad SAW, nama lainnya Toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, dan kami tidaklah menurunkan Al-Quran kepadamu agar kamu menjadi berat, tidak. Sampai kemudian sampai ayat ke-14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Para bapak dan ibu yang saya hormati, ketika Sayyidina Umar membaca surat Toha bergetar, lalu kemudian ada keinginan masuk Islam, nanya, Muhammad di mana sekarang? Kata Fatimah dan Sa'id bin Zaid, aku tidak akan memberitahu di mana itu Rasulullah. Kata Sayyidina Umar, enggak, saya tidak akan membunuhnya, saya tidak akan menyakitinya, saya tidak akan menyerangnya. Maka ditunjukkan Nabi ini lagi di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam di Mekah. Dakwahnya masih sembunyi-sembunyi. Beliau dijaga oleh 40 orang. Di antaranya adalah Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah itu julukannya adalah Asadullah. Kalau tadi Umar bin Khattab itu julukannya gelare 3. Di antaranya Al-Faruq, pemisah antara yang hak dan batil, Al-Faruq. Kemudian Amirul Mukminin, orang yang pertama kali digelari, dijuluki dengan Amirul Mukminin adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Sebagian sahabat menamai. Jadi dulu namanya Nabi Muhammad wafat, digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Pengganti itu bahasa Arab khalifah. Maka Sayyidina Abu Bakar digelari Khalifatur Rasulillah, penggantinya Rasulullah. Ketika Sayyidina Umar penggantinya Rasulullah, khalifati Rasulillah. Sayyidina Umar mikir, kalau nanti saya meninggal, penggantinya khalifati Rasulillah. Nung suwise buat tambah akeh maneh. Ya, maka Sayyidina Umar itu pernah khutbah. Dalam khutbahnya mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, antumul mu'minuna wa ana amirukum. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang beriman dan aku adalah amir kalian, pemimpin kalian. Maka dinamai Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman. Ini dulunya ya khalifati Rasulillah, panggilnya dulu begitu. Lalu kemudian setelahnya dijuluki Amirul Mukminin. Setelah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Jadi yang pertama kali digelari Amirul Mukminin adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab juga digelari Abu Hafs. Abu Hafs itu ayahnya singa. Abu
Hafs, ayahnya singa. Kenapa? Karena beliau keras, tegas, tanpa kompromi. Ini Sayyidina Umar bin Khattab. Insyaallah. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab datang ke rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, yang di situ ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dijaga oleh 40 orang. Di antara yang menjaga adalah Sayyidina Hamzah, paman Nabi. Dan Sayyidina Hamzah ini wafat syahid, Sayyidus Syuhada, pemimpinnya orang-orang syahid. Sayyidina Hamzah itu wafatnya ditombak oleh Wahsy, ditombak kena jantungnya, gelepar, tepar. Lalu kemudian Sayyidat Hindun, Siti Hindun yang saat itu belum masuk Islam, itu saking dendamnya ke Sayyidina Hamzah, dibelah dadanya Sayyidina Hamzah, dimakan jantung dan hatinya mentah-mentah oleh Siti Hindun. Ini Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah gelarnya Asadullah, singanya Allah. Kalau tadi Sayyidina Umar apa? Abu Hafs, bapaknya singa. Kalau Sayyidina Hamzah Asadullah, singanya Allah. Ketika Sayyidina Umar datang, para sahabat ribut. Wah, ini Umar bin Khattab datang, ini jagoan datang. Pada takut. Maka kata Sayyidina Hamzah, biar aku yang menghadapi. Dihadapi oleh Sayyidina Hamzah. Apa kata Sayyidina Hamzah? Umar, kalau kamu datang untuk menyerah, kami terima. Tapi kalau engkau datang, wahai Umar, ingin membunuh Muhammad, qatalnaka bisayfika, kami akan bunuh engkau bukan dengan pedang kami, tapi kami akan bunuh engkau dengan pedang engkau. Wah, ini penghinaan. Jadi saya bunuh kamu dengan pedangmu, bukan dengan pedangku, bukan. Kata Sayyidina Hamzah, kalau kamu pengen datang ke sini untuk menyerang dan membunuh Muhammad, qatalnaka bisayfika, kami bunuh engkau dengan pedangmu, bukan dengan pedang kami. Ini penghinaan. Sahabat pada bergetar, gemeteran dihadapi oleh Sayyidina Hamzah. Para bapak dan ibu yang saya hormati, sebelum kejadian itu Nabi Muhammad SAW pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaika bi Umar bin Khattab atau bi Amr bin Hisham. Atau dalam riwayat, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu dari dua Umar, yakni Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Nah, jadi zaman itu Pak, pendekare ana loro, Pak. Jadi antara pendekare wong kafir, Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Waru Amr bin Hisham siapa? Amr bin Hisham itu Abu Jahal. Arane Amr bin Hisham. Abu Jahal, waru Abu Jahal ya. Nah, itu Amr bin Hisham. Dalam satu riwayat, Abu Jahal itu Pak lagi duduk tapi tasbih tangannya. Tasbih itu begini nih. Ini jari tangan ini dimasukkan begini. Nah, ini tasbih. Itu hukumnya makruh, menolak sebagian rahmat Allah. Alhamdulillah kita ketemu dengan guru-guru kami, guru-guru mulia kami, nggak ada yang tangannya begini, ada. Kalau duduk santai nggak begini, paling begini. Nah, kalau begini, ini namanya tasbih. Ini makruh, wah. Kayak dongai wong kanda, ya. Ini hukumnya makruh, tasbih. Hidayah sebetulnya akan turun kepada Amr bin Hisham. Mawe kang Arab oleh hidayah ku Pak Abu Jahal. Hanya karena Abu Jahal tangannya seperti ini, maka Amr bin Hisham tidak mendapat hidayah. Yang mendapat hidayah adalah Umar bin Khattab. Jadi ada Umar bin Khattab, ada Amr bin Hisham. Itu paman ngaruponakan pada bajagoane. Makanya jangan ada di antara kita yang duduk dengan tangan atau tangannya tasbih begini, ya. Itu makruh. Itu makruh gini. Jadi gini nih, kita enak mengononnya, padahal makruh. Seperti itu makruh. Itu menolak sebagian rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
ngarannya tasbih. Nah, Sayyidina Umar akhirnya mendapat hidayah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibrilu faqala," malaikat Jibril mendatangiku lalu mengatakan, "Qad istabsyara," sungguh berbahagia ahlus sama, penduduk langit, bi islami Umar, dengan Islamnya Umar bin Khattab. Jadi Nabi sudah didatangi, ini Umar mau datang ini, masuk Islam ini, Umar ini. Maka ketika Sayyidina Umar datang dihadang oleh Sayyidina Hamzah, itu Nabi mempersilahkan masuk. Maka Nabi tanya, "Maja abik," apa yang buat kamu datang wahai Umar? Mau apa kamu datang? Nabi sudah tahu dari malaikat Jibril Umar bakal masuk Islam. Kata Umar, "Jitu li ummina billahi wa bika wa billadzi unzila ilaik." Aku datang untuk iman, untuk percaya kepada Allah dan kepadamu, dan terhadap atau dan percaya kepada yang diturunkan kepadamu, yakni Al-Quran. Lalu kemudian Sayyidina Umar mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah." Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah. Setelah itu Sayyidina Umar nanya setelah masuk Islam, "Alasna alal haq?" Ya Rasulullah, bukankah kita ini agama yang benar? Dijawab oleh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bala ya Umar." Ya, agama kita adalah agama yang benar. Kalau agama kita agama yang benar, ngapain kita sembunyi-sembunyi? Maka sejak saat Islamnya Sayyidina Umar, Al-Quran dibaca dengan suara keras. Dulunya orang baca Quran sebelum Sayyidina Umar masuk Islam kayak apa namanya, lebah, Yasin. Nah, sejak Sayyidina Umar masuk Islam, maka Quran mulai dibaca suaranya dengan keras, dan beliau baca Quran dengan suara keras. Sedangkan Sayyidina Umar bin Khattab ini kalau baca Quran keras, beda dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bacanya pelan. Pernah ditengahi oleh Nabi, "Umar, kenapa kamu baca Qurannya keras?" "Ya Rasulullah, biar gak ngantuk." Abu Bakar, "Kenapa?" "Ya Allah Maha mendengar." Maka kata Nabi, "Umar pelankan sedikit, Abu Bakar keraskan sedikit." Ini Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu, Pak Bu, usianya 13 tahun lebih muda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau orang yang pertama berani menyatakan keislamannya saat mau hijrah. Jadi kalau ketika hijrah kan Nabi dan Sayyidina Abu Bakar, umat Islam kan hijrahnya sembunyi-sembunyi. Kalau Sayyidina Umar tidak. Sayyidina Umar itu kaum musyrikin lagi pada kumpul, lalu kemudian beliau datangi. Kata beliau, "Siapa yang mau orang tuanya meratapi kepergian anaknya, istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, silahkan ganggu saya mau hijrah ini ke Madinah." Ini Sayyidina Umar terang-terangan, Pak. Dan Sayyidina Umar mengatakan, "Aku tunggu di balik bukit ini. Besok aku mau hijrah, silakan. Yang mau menghalangi aku tunggu di balik bukit ini." Ditunggu beneran, Pak. Dari pagi, siang, sore, gak ada yang berani menghalang-halangi Sayyidina Umar bin Khattab. Itu hijrahnya terang-terangan. Ya, saat akan hijrah, terang-terangan ngomong. Kalau Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar sembunyi-sembunyi. Pertanyaannya, berarti hebat di Nabi karo Sayyidina Umar. Hebat nih. Sayyidina Umar hijrahnya terang-terangan, bahkan ditantang orang-orang kafir. "Ayo, siapa yang orang tuanya mau meratapi kematian anaknya, istrinya mau menjadi janda, anaknya menjadi yatim, ya halangi, saya mau hijrah."
ditantang oleh Sayyidina Umar. Tapi kalau Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar sembunyi-sembunyi. Hebat nih. Kayak terjawab. Hebat Nabi Muhammad SAW. Kenapa hebat Nabi? Nabi Muhammad SAW hijrah sembunyi-sembunyi di malam hari. Kenapa? Yang dipilih Nabi adalah yang aman, yang bisa ditiru oleh semua orang, yang paling efektif, yang tidak membuat kegaduhan, yang tidak menimbulkan permusuhan, yang tidak menimbulkan pertumpahan darah. Walaupun Nabi harus capek, gak apa-apa. Yang penting jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Jadi Nabi Muhammad SAW mengambil jalan yang bisa ditiru oleh semua orang. Kalau Nabi dakwahnya sembunyi-sembunyi, wah ya sahabat-sahabat yang lemah dibantai nanti. Nah, ini rahmatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para bapak dan ibu yang saya hormati, Sayyidina Umar bin Khattab itu, Sayyidina Umar bin Khattab punya anak perempuan namanya Siti Hafsah. Siti Hafsah itu ditawarkan ke Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, saya ini pengen punya menantu yang soleh. Kalau engkau mau, ya bolehlah engkau nikahi anakku Siti Hafsah. Sayyidina Abu Bakar nolak. Lalu kemudian anaknya Sayyidat Hafsah ini ditawarkan ke Sayyidina Utsman. Utsman, barangkali engkau mau, aku punya anak perempuan namanya Hafsah. Ditawarkan anaknya ke Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ditolak. Sedih Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sedih. Punya anak perempuan, pengen punya mantu sing soleh, ditawar-tawarkan, ditolak 2 kali. Maka ngadu kepada Nabi. Ketika ngadu kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, aku punya anak perempuan namanya Hafsah, pengen sekali saya punya menantu yang soleh. Aku tawarkan kepada Abu Bakar, Abu Bakar menolak. Aku tawarkan kepada Utsman, Utsman menolak. Kata Nabi, anakmu Hafsah akan mendapat orang yang lebih soleh dari Abu Bakar dan lebih soleh daripada Utsman. Bingung Sayyidina Umar, siapa yang lebih soleh dari Abu Bakar, siapa yang lebih soleh dari Utsman? Maka Sayyidat Hafsah dinikah oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Sayyidina Umar itu mertuai kanjeng Nabi, ya. Dan Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah kurang lebih selama 12 tahunnya. Sayyidina Umar bin Khattab. Para bapak dan ibu yang saya hormati, setelah Sayyidina Abu Bakar wafat diganti oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini selama memimpin menjadi khalifah, beliau itu yabki lailan wa nahara, sering nangis malam dan siang hari. Ditanya, kenapa kok sering nangis wahai Umar? Qad wulitu amran in a'dil uhasab wa in azlim u'aqab. Kata beliau, aku dipasrahi sebagai seorang pemimpin. Aku diserahi suatu perkara yang jika aku adil aku tetap dihisab, dan jika aku zalim aku akan disiksa. Wa in nimtu naharan ad'tu ra'iyah, kalau siang hari aku tidur aku sia-siakan rakyatku, aku telantarkan rakyatku. Wa in nimtu lailan ad'tu nafsi, kalau aku tidur pada malam hari maka kapan aku akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidina Umar tuh jarang tidur siang malam. Siang sore ngurusi rakyatnya, kalau malam beliau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu Sayyidina Umar itu sangat belas kasih sayang. Pernah beliau lagi terlentang dan anak-anaknya tuh bermain di perutnya. Jadi anak-anak kecil
Beliau jadi presidennya saat itu, Amirul Mukminin, terlentang, anak-anak kecil main di perut beliau. Lalu kemudian ada seorang bicara, ini salah satu pejabat yang yang masuk dalam pemerintahannya Sayyidina Umar. Kok presiden kok begitu sih? Kok pemimpin kok begitu sih? Anak kecil dibiarkan main di perutnya dan seterusnya. Maka kata Sayyidina Umar, kaifa anta ma'a ahlik? Kalau kamu bersama keluargamu gimana? Kata dia jawab, kalau aku ketika aku datang, semua orang yang lagi bicara pun diam, takut semua kepada aku. Maka kata Sayyidina Umar, i'tazil anna fa innaka la tarfa' bi ahlik wa waladik fa kaifa tarfa' bi ummati Muhammadin SAW. Kalau kamu tidak bisa sayang ke anakmu, tidak bisa sayang kepada keluargamu, bagaimana kamu bisa sayang ke umatnya Nabi Muhammad? Itu dipecat, Pak. Masya Allah. Ini Sayyidina Umar bin Khattab. Dan saat beliau memimpin dalam pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab itu dibuat polisi atau petugas keamanan, dibuat polisi atau petugas keamanan. Lalu kemudian tentara itu digaji. Kalau sebelumnya tentara itu gajinya dari ghanimah, harta rampasan perang. Lalu kemudian dibangun kantor atau diwan, kantor tertib administrasi negara, anak pegawai, anak administrasi, anak gaji, dan Islam semakin luas dalam pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu, Pak, beliau itu jika baca Quran kadang mengulang-ulang ayat Quran sampai pingsan. Kalau ada ayat Quran dibaca terus diulang sampai beliau pingsan. Aku jenengan aja maning pingsan, nangis kedurung ilok. Nah, kecuali kelingan utang orang bisa bayar nangisnya karena utang. Dan Sayyidina Umar mengatakan saat memimpin, kalau ada kambing, sapi, kuda terperosok di jalan yang ada di negara Irak, beliau memimpin kan di Madinah. Kalau ada kambing, sapi, kuda terperosok di jalanan di negara Irak, maka aku sebagai pemimpin di Madinah akan dimintai pertanggungjawaban, insyaallah. Jadi Sayyidina Umar itu sangat memperhatikan, bukan hanya manusia yang diperhatikan, kuda pun diperhatikan. Jangan sampai ada jalan yang rusak, ada jalan yang tidak bagus. Kalau ada kambing kepleset gara-gara jalannya jelek, maka Umar yang akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kalau di negara kita ari durung dewane sing tiba ya beli diberes-beres ya. Masya Allah. Ini Sayyidina Umar. Dan hebatnya Sayyidina Umar adalah setan akan pilih jalan lain, tidak mau bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Dikatakan walladzi nafsi biyadih ma laqika syaitanu salikan fajjan illa salaka fajjan ghairu fajji. Kata Nabi, demi yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, tidaklah setan lewat di satu jalan yang di situ jalan ada dirimu, kecuali setan akan melewati jalan yang lain. Insyaallah. Jadi setan itu kalau Sayyidina Umar pengen keluar dari masjid ke sana, di jalan sana ada pengen setan lewat, itu setan malah lari. Nah, kalau kita kan kita lewat kemana setan ngintil. Setan ini malah ngintil. Nah, ini Sayyidina Umar. Nah, Sayyidina Umar termasuk juga orang yang sangat mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah melihat Nabi itu mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad dicium oleh Nabi, kata Sayyidina Umar, innaka hajar, engkau adalah batu, la tanfa' wa la tadur, tidak ngasih manfaat dan tidak ngasih madarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma qabbaltuka. Kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu, saya nggak mau nyium kamu. Ya.
Ini Sayyidina Umar. Dan asyaddu ummati fi amrillah Umar bin Khattab. Orang yang paling keras dalam menjalankan perintah Allah adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Karomahnya banyak, Pak. Nah, karomahnya banyak. Di antaranya karomahnya Sayyidina Umar, keramate. Pernah suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu ngirim pasukan namanya Sariyah, pasukan umat Islam yang lagi perang keluar kota, luar daerah, luar negara. Sayyidina Umar lagi khutbah. Ketika lagi khutbah, enak-enak khutbah, teriak, "Ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal." Pasukan naik gunung, pasukan naik gunung, pasukan naik gunung. Lagi tengah-tengah khutbah. Ya lawan Asyifa anak khotib lagi anak khutbah. Naik gunung, naik gunung. Wah, stres ya. Itu, naik gunung, naik gunung, naik gunung. Salah satu sahabat nanya ke Sayyidina Ali, "Kenapa Ali Umar ini? Amirul Mukminin kenapa?" Pasti ini ada sesuatu yang terjadi. Nah, ini penting, Pak. Ketika ada orang soleh berbuat, kita nggak cocok, tanya, Pak, aja suudzon. Alhamdulillah. Ini zamannya wong suudzon. Nabi Muhammad SAW ketika mengajak hijrah ke Madinah, mengajak Sayyidina Abu Bakar hijrah ke Madinah. Kalau Cirebon itu Cirebon sih. Kalau Mekah itu Cirebon, Madinah Jakarta arah ngalor, Pak. Tapi ketika Nabi kita Muhammad SAW hendak hijrah ke Madinah mengajak Sayyidina Abu Bakar, Nabi itu parane dudu ngalor, Pak, tapi ngidul. Nah, Sayyidina Abu Bakar tanya, "Ya Rasulullah, kita mau hijrah kemana?" "Ke Madinah." "Oh ya Abu Bakar." "Ya Rasulullah, Madinah ke mana kanjeng Nabi?" "Madinah itu ke sana, bukan ke sana." Itu tanya, Pak. Zaman sekarang banyak orang soleh yang ketika nggak cocok pendapatnya dengan kita langsung suudzon. Masya Allah. Sayyidina Umar lagi khutbah, teriak-teriak, "Pasukan naik gunung, naik gunung, naik gunung." Maka ketika selang beberapa waktu pasukan perang itu kembali, mereka bercerita, ketika kita terkepung oleh musuh, tiba-tiba kita dengar suaranya Umar bin Khattab, "Pasukan naik gunung, naik gunung, naik gunung." Belum zaman HP ya. Nah, zaman HP ya pantas sih, turun zaman HP. Naik gunung, naik gunung, naik gunung. Kata orang-orang Madinah, hari apa? Jumat. Jam berapa? Ya dikalkulasikan, dihitung-hitung ya ketika Sayyidina Umar lagi khutbah itu. Ya, suaranya bisa didengar dari jarak jauh. Dan pernah terjadi di Madinah gempa yang besar sekali. Hampir-hampir gunung itu kena gempa. Gunungnya runtuh. Ya, maka Sayyidina Umar mengambil pecut. Apa pecut tuh ya? Bahasa Indonesia apa? Cambuk. Ya, cambuk. Mengambil cambuk, lalu mengatakan, "Uskuni illam akun adlan fawailul lil Umar." Diam kamu wahai bumi. Kalau aku ini bukan orang yang adil, maka yang celaka Umar. Lalu kemudian bumi saat itu di Madinah tidak pernah terjadi gempa. Apa maknanya? Kalau sudah banyak terjadi gempa, biasanya karena pemimpinnya tidak adil. Biasanya. Maka yang perlu istighfar ke pemimpin pada istighfar. Ya. Pernah juga di Mesir, Pak, Sungai Nil itu kekeringan. Sungai Nil kekeringan. Adat tradisi orang Mesir saat itu adalah kalau Sungai Nil kering, cari wanita yang masih perawan, yang paling cantik, disembelih. Sembelih, lalu kemudian jasadnya dibuang ke Sungai Nil. Itu ada tradisi di Mesir, dibuang, dilempar ke Sungai Nil. Nanti Sungai Nilnya ngalir air. Saat itu pada pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab, gubernurnya namanya Amr bin As. Sayyidina Amr bin As lihat tradisi yang seperti itu menolak. Mengatakan, jangan nyembelih orang, jangan. Biar aku kirim surat ke Amirul Mukminin.
Maka kemudian Sayyidina Amr bin As kirim surat, ya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, di Mesir kalau terjadi Sungai Nil itu kering, itu mereka bikin tumbal, menyembelih seorang gadis yang masih perawan yang paling cantik, disembelih, dibuang ke Sungai Nil, lalu kemudian menyumber air. Maka Sayyidina Umar ngirim surat jawabannya, min Abdillah Umar Amirul Mukminin ila Nil Mesir. Jadi begini, suratnya loro, Pak. Surat jawabannya ada dua. Surat yang pertama yang besar itu mengatakan, Amr bin As, gubernur Mesir, kalau suratku sudah datang, surat yang kecil lemparkan ke Sungai Nil. Surat kecil lemparkan ke Sungai Nil. Amr bin As penasaran, apa sih surat TK? Surat suruh dilempar ke Sungai Nil. Ternyata isinya dari hamba Allah Umar Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman, ila Nailil Mesir, ila Naili Misr, kepada Sungai Nil di Mesir. Amma ba'du, kata Sayyidina Umar, fa in kunta tajri min qablika fala tajri. Kalau engkau mengalir sesuai dengan kehendakmu, maka enggak usah mengalir. Wa in kana al-wahidul qahhar yujrika fanas'alullah al-wahidul qahhar ay yujrik. Kata Sayyidina Umar, kalau Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa, yang membuatku mengalir, yang membuatmu mengalir, maka kami memohon kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Perkasa, untuk mengalirkan air kepadamu. Itu dilempar air, dilempar suratnya, airnya nyumber, Pak, dan bertambah banyak airnya dari yang sebelumnya. Jadi Sayyidina Umar ku nyurati sungai. Ini nggak bisa jenengan coba misalkan Sumure Asap tadi tulis kirim dari Pak RT sama ini Pak RT Bajuri, dari Pak RT Bajuri kepada sumur di itu nggak bisa, sampai buku entok ya tetap bae sungai beli ngarir. Itu min karamati Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab itu dulu sebelum beliau mendapat hidayah masuk Islam, beliau merasa banyak sekali berbuat dosa, dan prinsip beliau adalah tidak ada tempat yang aku gunakan untuk maksiat setelah aku masuk Islam, maka akan aku gunakan untuk kebaikan. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab itu pengen menebus kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya. Tempat-tempat di mana yang beliau gunakan untuk maksiat, beliau isi dengan ibadah atau dengan kebaikan. Para bapak dan ibu yang saya hormati, Sayyidina Umar bin Khattab adalah seorang Amirul Mukminin, seorang pemimpin yang ketika dimarahi istrinya diam saja, padahal kan jagoan beliau itu. Pernah ada seorang sahabat ngeluh istrinya tuh suka marah-marah, suka ngomel-ngomel, pengen ngadu ke Sayyidina Umar. Sesampainya di rumah Sayyidina Umar, ternyata Sayyidina Umar lagi dimarahi juga sama istrinya, diem aja. Maka kata sahabat, ya berarti keluhan saya, ngapain saya sampaikan ke Khalifah Umar bin Khattab tentang istri saya yang cerewet suka marah-marah, wong Sayyidina Umarnya sendiri dimarahin sama istrinya dan diem saja. Aneh ya, juara gulat presiden dimarahi istri diem aja. Akhirnya ya sudah, kita balik lagi aja. Ketika balik, Sayyidina Umar ngerti, wah ada orang tadi pengen datang ke sini, balik lagi dipanggil. Kenapa balik lagi? Ada apa? Ada perlu apa? Dikejar. Kata sahabat ini, oh ya Amirul Mukminin, saya ini datang ke sini untuk ngadu kepada engkau tentang keadaan istri saya yang suka ngomel, yang suka cerewet, suka marah-marahin saya. Pengen ngadu kepadamu.
ketika aku datang ke sini ternyata aku dapati engkau lagi dimarahi istrimu sama seperti aku, jadi buat apa ngadu itu? Tapi yang bikin aneh itu kenapa engkau diam saja, tidak melawan. Maka kata Sayyidina Umar, ya adate, lawan bahasa pula ke adate wong wadon nyewon, barangkali dia capek ngurusi anak, dan banyak jasanya istriku itu. Yang mengandung anakku adalah istriku, yang menyusui istriku, yang membasuhkan yang basuh bajunya istriku, yang ngurusi adalah istriku, yang ngurusi rumah keperluanku adalah istriku. Mungkin dia lagi lelah, lagi marah, ya sudah dengerin aja. Dan ini penting Pak, kalau istri lagi marah itu dengerin Pak, ya dengerin aja, nanti juga akan ada selesainya. Jangan dilawan. Kalau dilawan itu bawa pasukan, nanti kalimatnya kita menjawab satu kalimat bisa 70 kalimat itu balasannya. Itu perempuan. Nah sekelas Sayyidina Umar Pak dimarahi istri diam aja. Nah kita ya sesekali istri marah didengerin aja, ada hati. Barangkali lagi lelah, barangkali lagi sumpah, barangkali lagi dengerin aja. Ya, jangan dilawan. Kalau dilawan enggak selesai-selesai nanti. Ini apa namanya? Sayyidina Umar bin Khattab. Dan Pak, di antara cara paling mudah jadi wali adalah punya istri cerewet, punya istri yang seneng ngamukan, tapi syaratnya kudu sabar, ya, kudu sabar, insyaallah. Jadi sing duwe istri cerewet ya alhamdulillah, telat ini bapak, kok gak mati dia kan. Sabar. Ya, kadang-kadang marahnya istriku beli jelas. Kenapa marah? Pikir aja sendiri. Mikir. Ketika kita mikir menyimpulkan salah, lelaki nggak peka. Iki wong wadon, angel memahami angel. Ya. Makanya nasihat pernikahan itu kata Habib Jindan cukup satu, apa? Sabar. Nggawa awak dewek baik kudu sabar, apa maning nggawa awak wong. Ya, maka sing sabar, lateni ya. Insyaallah. Tapi coba mengerti ke istri itu. Aja orang yang berbaik, Pak, sebab sebaik-baik suami adalah yang terbaik dalam memperlakukan istrinya. Nah, sudah kita bahas ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Umar juga di antara karomahnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mimpi ketemu Nabi, Pak. Jadi Sayyidina Ali itu pernah mimpi ketemu Nabi SAW, Nabi ngasih kurma. Setelah dicobai kurmanya enak, manis sekali. Kata Sayyidina Ali, zidni ya Rasulullah, tambah lagi sih ya Rasulullah. Minta tambah. Ketika minta tambah keburu bangun dalam mimpinya itu. Minta tambah tapi keburu bangun. Akhirnya Sayyidina Ali itu bangun malam jam 2 jam 3 malam, bangun wudu tahajud ke masjid ya kayak wong perunas lah begini. Nah, kalau jam 2 jam 3 terbangun ya wudu, bangun wudu tahajud ke masjid. Ya Sayyidina Ali mimpi ketemu Nabi dikasih kurma enak, tambah ya Rasulullah, keburu bangun wudu ke masjid sampai sholat subuh. Pas sudah sholat, pas pelaksanaan sholat subuh ternyata imamnya Sayyidina Umar. Selesai sholat subuh Sayyidina Ali keluar masjid ternyata ada orang ngasih nampan ditutupi kain, bilang Ali berikan ke Umar. Akhirnya diberikan ke Sayyidina Umar, dibuka oleh Sayyidina Umar, kurma isinya. Sayyidina Ali dikasih satu,
dicoba enak. Kata Sayyidina Ali, zidni ya Umar, tambah lagi Umar. Apa kata Sayyidina Umar? In zadaka Rasulullah zidtuka. Kalau semalam Rasulullah nambahi kamu, akan aku tambahi. Kaget Sayyidina Ali. Wong saya itu ngimpi ketemu Nabi, itu ngimpi, bukan nyata. Dalam mimpi dikasih kurma, saya bangun. Kok Umar bisa tahu ya? Kata Sayyidina Ali, awaqad uhiya ya Umar, kamu dapat wahyu ya Umar. Kok bisa tahu? Ini luar biasa, Pak. Apa kata Sayyidina Umar? Idza safa qalbul 'abdi nadhara bi nurillah. Ketika hati seseorang bersih, orang bisa melihat dengan cahayanya Allah. Ini yang dimaksud kasyaf namanya. Kayak Nabi Isa, tahu Nabi Isa kita nyembunyiin apa, makan apa kan, diantara mukjizatnya seperti itu Nabi Isa. Nah, termasuk keramatnya Sayyidina Umar adalah tahu apa yang ada dalam mimpinya orang lain. Dan keras Pak Sayyidina Umar itu. Tokoh munafik di zaman Nabi namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul itu, Pak, tokoh munafik di zaman Nabi. Abdullah bin Ubay bin Salul itu sering melakukan pemberontakan di balik layar. Kalau depan Nabi ngomongnya enak, ngakunya iman, tapi kalau di luar mencaci maki Nabi, ya, nah, munafik. Tapi Abdullah bin Ubay bin Salul ini jamaah akeh, Pak, lebih dari 1000 di zaman Nabi. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul dua anak arane Abdullah. Jadi Abdullah dua anak arane Abdullah. Abdullah anaknya ini iman. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul tokoh munafik ini ketika sakit itu ngomong ke anaknya, nak, bilang ke Nabi Muhammad bahwa bapak lagi sakit, bapak minta dijenguk. Nah, itu Nabi itu tahu Abdullah bin Ubay bin Salul tokoh munafik. Tapi Nabi Muhammad SAW itu mendatangi, Pak, didatangi. Lagi duduk seperti ini dengan para sahabat, anaknya datang, ya Rasulullah, ayah saya Abdullah bin Ubay bin Salul lagi sakit, minta dijenguk. Itu Nabi Muhammad itu bangun. Kata Sayyidina Umar, gak usah ya Rasulullah, itu tokoh munafik, ngapain sih dijenguk-jenguk? Jangan ya Rasulullah, jangan. Ayo Umar, kita jenguk. Jangan ya Rasulullah, itu seperjalanan tuh gumbreng, ngerti gumbreng? Apa gumbreng? Melendang ngomong, ya Rasulullah, gak usah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, itu tokoh munafik ya Rasulullah. Umar minggir rumah, Nabi Muhammad ada, ya Rasulullah gak usah, ini orang munafik ya Rasulullah. Umar minggir rumah, ya, bareng-bareng dijenguk. Ya Rasulullah, ini mah orang munafik ini, kalau di depan kita, Sayyidina Umar terus ngomong sampai Nabi SAW masuk ke rumahnya Abdullah bin Ubay bin Salul, dilihat, dijenguk. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, ya Rasulullah, aku minta pakaian yang sedang engkau pakai. Kata Sayyidina Umar, gak usah ya Rasulullah. Enak baik, dosa. Tapi ini Nabi kita Muhammad SAW memberikan jubahnya. Kalau pakai pakaian luar namanya jubah, kalau dalam namanya gamis. Jubah luarnya dikasih. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, jangan yang itu ya Rasulullah, tapi yang menempel di tubuhmu. Lalu kesing kini. Akhirnya jadi Sayyidina Umar jaluk rewel. Gak usah ya Rasulullah. Itu Nabi Muhammad SAW ngomong ke anaknya, nah Abdullah, kamar mana? Nabi Muhammad SAW melepaskan bajunya, diberikan. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini tokoh munafik di zaman Nabi. Ini dia mengira bahwa walaupun dia munafik, kalau dia mati lalu kemudian dikubur dengan bajunya Nabi, dikafani dengan bajunya Nabi, dia mengira tidak akan disiksa oleh malaikat.
yang Abdullah bin Ubay bin Salul ini. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW dipeseni, ya Rasulullah, nanti kalau aku wafat aku minta disolati. Nah, Nabi Muhammad sudah pulang, selang beberapa waktu lagi kumpulan dengan para sahabat, di antaranya Sayyidina Umar bin Khattab. Anaknya lapor, ya Rasulullah, ayahku wafat, wasiatnya minta disolati. Nabi Muhammad ya tangi, Pak. Ini padahal orang yang nggembosi, ngerti nggembosi? Apa nggembosi? Menusuk dari belakang. Itu gembosi. Kata Sayyidina Umar, beli usah ya Rasulullah. Wah, munafik bayo. Dia tuh musuh dalam selimut, gak usah disolati. Nabi Muhammad bangun, ayo kita solati Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini rahmatnya Nabi, Pak. Ke orang yang memusuhinya sekalipun dirahmati. Nabi kita Muhammad SAW itu pernah dalam suatu peperangan, lagi perang, kata orang-orang Muslim saat itu, kaum muslimin, ya Rasulullah, laknati orang kafir. Ini lagi perang. Apa kata Nabi? Ma bu'istu la'anan wala sababa. Aku tidak diutus untuk melaknat dan untuk caci maki. Ini lagi perang karo wong kafir. Jadi kita pada bewong Islam caci maki, laknat. Wah, Nabi siapa kang diikuti ajarannya. Masya Allah. Nabi Muhammad jalan. Sayyidina Umar ngadang, jangan ya Rasulullah, jangan, gak usah disolati orang ini munafik ya Rasulullah. Kata Nabi, minggir Umar, ayo kita solati. Sayyidina Umar ngomong terus, mau ke apa bahasanya? Gumbreng terus. Nah, sampai depan rumahnya Abdullah bin Salul, Sayyidina Umar tangannya dibentangkan begini, jangan masuk ya Rasulullah, gak usah disolati. Hari kata Nabi, Umar, aku ini nabimu, aku ini Rasul, kamu yang taat kepadamu. Akhirnya Sayyidina Umar gelem minggir. Tapi kemudian Nabi Muhammad SAW pengen nyolati, ya, pengen nyolati depannya Abdullah bin Ubay bin Salul, pengen nyolati. Sayyidina Umar lari, depannya jenazahnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Gak usah disolati ya Rasulullah, masih ngotot. Gak usah ya Rasulullah. Nabi Muhammad SAW mengingatkan Sayyidina Umar, ketika perang Badar, orang kafir dipukul mundur. Pamanku Abbas saat itu belum masuk Islam, itu dia lari kalang kabut, dilepaskan semua bajunya. Jadi pamannya Nabi Sayyidina Abbas itu waktu perang, dalam satu peperangan perang Badar, orang kafir dipukul mundur, banyak yang mati. Sayyidina Abbas saat itu belum masuk Islam, itu bajunya dilepas, jadi berpakaian seperti pakaian tukang penggembala kambing, ya kayak budak lah. Cuman kan perawakannya katon, dhuwur, lemu, embal-embol. Wah, Abbas ditangkap oleh sahabat Nabi, pateni bayi, bunuh. Sebagian sahabat mengatakan jangan, walau bagaimanapun beliau ini pamannya Nabi, kita bawa saja ke Nabi, kita hormati Nabi, kita bawa ke Nabi. Dibawa ke Nabi, pakaiannya Sayyidina Abbas itu dalam keadaan seperti itu, bercelana, tidak pakai baju. Saat itu Nabi SAW mengatakan, siapa yang punya baju 2 potong, atau siapa yang memakai baju 2 potong yang besar, muat untuk pamanku Abbas, maka Sayyidina Abdullah bin Ubay bin Salul memberikan bajunya. Kata Nabi, ingat nggak Umar? Ingat ya Rasulullah. Nah ini Nabi kita Muhammad SAW itu seseorang berkali-kali berbuat jahat ke beliau, 1 kali berbuat baik yang diingat kebaikannya. Kalau kita orang banyak berbuat baik ke kita, 1 kali menyakiti kita, yang diingat-ingat nyakiti kita.
Ini beda ya, Masya Allah. Lalu kemudian Sayyidina Umar minggir, turun ayat wala tusalli ala ahadin minhum. Gimana itu ayatnya? Jangan kalian mensolati jenazah ini, yakni jenazah siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Turun ayat larangan mensolati jenazahnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada ayatnya ya, surat apa? Surat At-Taubah apa? Wala tusalli ala ahadin minhum al-ayah. Itu ada lanjutannya. Di Sayyidina Umar pendapatnya saat itu dibenarkan, beliau usah disolati. Nah, salah satu guru saya mengatakan ada 14 atau ada beberapa pendapatnya Sayyidina Umar yang berbeda dengan pendapatnya Nabi, tapi kemudian turun wahyu yang membenarkan pendapatnya Sayyidina Umar. Di antaranya masalah mensolati jenazahnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Baik, para bapak dan ibu yang saya hormati, Rabu tanggal 24 Zulhijjah, pada hari Rabu tanggal 24 Zulhijjah tahun 23 Hijriah, Sayyidina Umar bin Khattab pengen sholat. Dalam satu riwayat sholat subuh, lagi sholat ditusuk, ditikam beliau, ditusuk perutnya oleh Fairuz Abu Lu'lu'ah al-Majusi, ditusuk keluar ususnya, pingsan, nggak sadarkan diri. Sahabat panik, wa ya khalifah, wa ya amirul mu'minin, bangun, bangun, bangun. Nggak bangun-bangun. Datang anaknya Abdullah bin Umar, nah itu anaknya. Ya Abdullah, Abdullah, ini ayahmu ini pingsan, ditusuk oleh seorang Majusi. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, kalau bangunin bapak saya caranya begini, udah pada minggir, jauh. Kata Abdullah bin Umar, di telinganya Sayyidina Umar, as-salah, as-salah, salat, salat. Sayyidina Umar pak lagi pingsan, dengar diteriaki salat, ikut tangi pak, gerigap tangi. Hari kula karo sampean lagi melek, as-salatu khairum minan naum, malah kelenger. Kewalikannya, ya Allah. Sayyidina Umar ditusuk, pingsan, diteriaki sholat, as-sholah, as-sholah, bangun. Saat terbangun tanya, siapa yang hendak membunuhku? Dijawab Fairuz Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Apa kata Sayyidina Umar? Alhamdulillah. Loh, ditusuk kok alhamdulillah? Alhamdulillah buat apa ya Umar? Alhamdulillah sing arep mateni isunku dudu wong Islam. Yang hendak membunuhku itu bukan orang Islam, tapi orang Majusi, wong kafir. Kenapa? Karena aku tidak mau punya musuh orang Islam. Aku tidak mau, karena aku butuh doanya orang Islam. Nah, lamun wong Islam donga lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, bagaimana musuh orang Islam mau kebagian doa? Ya. Nah, zaman sekarang akeh wong Islam musuhi wong Islam. Insya Allah kita nggak mengedepankan tabayun, kita nggak mengedepankan tanya konfirmasi, bener beli langsung baik bikin konten. Nah, ini repot ini. Selang 6 hari kemudian beliau wafat pada usia 63 tahun. Papunten Mbak. Sayyidina Umar bin Khattab sebelum wafat itu nanya kepada perintah kepada anaknya, nak, bapak ki kayak sih wis parek waktu karo ajal ki, bapak ini kayaknya mendekati ajal, coba izin ke Sayyidat Aisyah, istrinya Nabi, izin ke Bunda Aisyah, boleh nggak bapak ayah dikubur di dekat Nabi dan Sayyidina Abu Bakar? Sebab Nabi kita Muhammad SAW itu wafat dikubur di kamarnya Siti Aisyah. Karena Nabi itu, di mana Nabi itu wafat, di situ Nabi dikubur.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat di kamarnya Siti Aisyah, ya dikuburin ning kamarnya Siti Aisyah. Tapi jadi tiru gini. Ana wong perumnas mati ning ruang tamu, dikubur ning ruang tamu. Ana wong mertamu ana kuburan aja. Sebab bukan Nabi. Ya. Di kamarnya Siti Aisyah itu selain ada kuburannya Nabi, ada kuburannya Sayyidina Abu Bakar. Siapa Sayyidina Abu Bakar? Ayahnya Siti Aisyah. Jari Siti Aisyah, ki kemot wong siji maning kari nganggo isun ki. Jadi Siti Aisyah ku pangapunten ngeteng-teng iku dudu peleme wong, kuburan sing diteng-teng. Barang bocah nom zaman kian je mangganya orang. Kapan rigele? Beli rigel-rigelnya dikutuki. Masya Allah. Nah bapak-bapak ya jandai ture. Masya Allah. Sayyidina Siti Aisyah itu mau kita siji. Ketika itu Sayyidina Abdullah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, gimana keadaan ayah? Bunda Aisyah, ayahku itu merasa sepertinya hendak wafat. Sepertinya hendak wafat. Minta izin dikubur di sampingnya Rasulullah dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, jika engkau mengizinkan. Lamun sing dadi Siti Aisyah jenengan Pak Bu, kira-kira dinakna dikubur di sampingnya Nabi Muhammad dan Sayyidina Abu Bakar. Insyaallah. Siti Aisyah nunduk yang wong wis tak persiap nang monggo dewek je dijaluk. Cuman Siti Aisyah ku beli kaya kula karo sampean. Ya diberikan, Pak. Insyaallah diberikan. Dan adabnya Sayyidina Umar pesene, nah nanti kuburkan aku di samping Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, tapi jangan sejajar. Jadi Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar tidak sejajar, Pak. Mudun turun, Pak, Sayyidina Abu Bakar itu. Sayyidina Umar lebih turun lagi. Jadi bentuk kuburannya begini. Ini adab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah. Ya. Para bapak dan ibu yang saya hormati, Sayyidina Umar bin Khattab wafat dimandikan oleh anaknya Sayyidina Abdullah bin Umar. Yang memandikan adalah anaknya. Punten, Pak, penting, Pak. Sing masih duwe wong tua, lamun kuat, Pak. Kalau kuat mentalnya, kuat fisiknya, punten. Kalau orang tua kita meninggal, anake Pak, aja ditaruh ning kedebokan gedang. Artinya kedebokan gedang. Apa kedebokan gedang kok? Pelepah pisang, jangan, Pak. Anaknya berapa? 5, 3 duduk di kursi. Pangku bapaknya, pangku ibunya. Mandikan. Aja ditaruh ning kedebokan gedang. Kalau kuat loh ya, lamun beli kuat ya aja kok malah sing tepar wong loro malah sedih. Itu dimandikan. Yang memandikan adalah anaknya Sayyidina Abdullah bin Umar, dan disolati yang menjadi imam Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi itu mana? Romawi, Pak. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak membedakan suku dan asal, Pak. Dulu Suhaib Ar-Rumi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, aku Romawi, yang lainnya Persi. Ojo, jangan begitu, kata Nabi. Jangan begitu. Kalau berjuang terkait dengan agama itu datang. Yang berjuang untuk agama siapapun jangan dibeda-bedakan. Ya, pengen Sunda, pengen Jawa, pengen Persia, pengen Romawi, pengen Arab, pengen Indonesia, jangan. Kalau semuanya berjuang untuk Islam, menyebarkan ilmu untuk Islam, jangan dipeta-petakan. Ya, kita mau belajar neng wong Arab, mau neng wong Sunda, mau neng wong Jawa, jangan.
Ini sudah terjadi di zaman Nabi. Jangan bawa-bawa suku, jangan bawa-bawa negara, jangan. Ya, karena Islam itu lintas negara, dan kita tidak boleh benci Arab. Benci Arab itu kemunafikan. Benci Arab itu. Nabi kita Muhammad SAW wong Arab. Quran bahasanya Arab, azan nganggo bahasa, sholatnya nganggo bahasa. Kita nanti masuk surga pakai bahasa Arab. Dan bahasa Arab tidak sama dengan bahasa yang lain. Allah muliakan bahasa Arab. Saking mulia, saking hebatnya bahasa Arab, Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Tudung bahasa Indonesia, tudung. Ya, nggak boleh benci Arab, tidak boleh. Kata Nabi, cintai Arab karena 3 hal. Karena aku berasal dari Arab, Quran diturunkan dengan bahasa Arab, dan penduduk surga bahasa Arab. Para bapak dan ibu yang saya hormati, ada kisah menarik dalam setelah pemakaman Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali ketika Sayyidina Umar bin Khattab wafat dikubur. Ini diceritakan di kitab-kitab, jenengan percaya monggo, enggak juga apa-apa. Nah, ini masyhur, terkenal kisah ini. Sayyidina Umar kan terkenal ganas, garang, keras, wong setan bae minggir. Ya, yang mengatakan setan lari itu Nabi kita Muhammad SAW. Nabi yang mengatakan walladzi nafsi biyadihi malaki kasyaitanu salikan fajjan illa salaka fajjan ghairu fajji. Itu Nabi yang mengatakan. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab dikubur, Sayyidina Ali itu penasaran. Penasarannya apa? Umar ngadepi malaikat mungkar nakir kayak apa? Umar kan orangnya keras, nggak pernah takut dengan siapapun. Kayak apa? Sayyidina Ali doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan hijab. Pengen tahu Umar ngadepi malaikat mungkar nakir seperti apa. Maka kemudian datang malaikat mungkar nakir dengan wajah yang serem. Sayyidina Umar marahi beliau. Waya mungkar, waya nakir, kamu datang kepada umatnya Rasulullah dengan wajah seperti ini. Aku saja Umar yang tidak pernah takut kepada siapapun, melihat kamu, melihat kalian itu takut. Apalagi umatnya Rasulullah yang lain. Dimarahin, Pak. Mulai saat ini jangan kalian mendatangi umat Rasulullah dengan wajah, dengan potongan yang seperti itu. Maka sejak saat itu malaikat mungkar nakir kalau menemui umatnya Nabi Muhammad yang ahli iman, ahli surga, tidak dengan wajah yang menyeramkan. Dulunya serem, Pak. Maka kata Sayyidina Ali, semoga Allah merahmati Umar saat hidup, dia bermanfaat untuk umat Islam, saat mati pun masih memberikan manfaat kepada umat Islam. Ini kisah tentang Sayyidina Umar bin Khattab